Yang saya hormati, di sini hadir Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Para Wakil Ketua DPR, di sini hadir Saudara Fadlijon, Saudara Agus Hermanto, Saudara Taufik Kurniawan, Saudara Fahri Hamzah. Yang saya hormati ketua-ketua lembaga negara. Dan tak lupa di sini juga hadir Bapak Tri Sutrisno, Wakil DPR Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini memang kalau sudah raja grogi-grogi dikit. Yang saya hormati ketua-ketua lembaga negara, yang saya hormati Bapak Akbar Tanjung, Ketua DPR. Terima kasih. Syukran jazilan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Al-hudurul kiram, na'malul wukuf mashkurin. Yang mulia Khadimul Haramain Asy-Syarifain Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta para yang mulia, pangeran dan keluarga, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Tri Sutrisno, pimpinan DPR, Ketua MPR, Ketua DPD Republik Indonesia, dan para menteri meninggalkan tempat acara. Wal'an Khadimul Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Salman bin Abdul Aziz Al Saud ma sumuwil umara wa Sayyid Susilo Bambang Yudhoyono wa Sayyid Tri Sutrisno wa ru'asail barlaman wa Rais Majlis Syura wa Rais Majlis Nuwab fi Jumhuriyat Indonesia yugadiruna al-qa'at ar-ra'isah. Ya, selamat siang pemirsa, Anda masih menyaksikan secara langsung kunjungan kehormatan Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dan saat ini bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda pemirsa bahwa Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud sudah berjalan untuk meninggalkan ruang rapat paripurna 1 Gedung DPR RI Senayan Jakarta pada hari ini didampingi oleh Ketua DPR RI Setia Novanto. Dan pemirsa tadi sudah sama-sama kita saksikan terkait dengan beberapa pidatonya yang juga diawali oleh Ketua DPR RI Setia Novanto. Sebelumnya disaksikan bersama-sama adalah terkait dengan video perjalanan Raja Faisal 46 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun bulan Juni 1970 saat mengunjungi Indonesia, dan saat itu Presiden Soeharto bersama dengan Ibu Tien mendampingi, dan juga kali ini 46 tahun silam kita akan menunggu sekali lagi perjalanan dari lobi ataupun juga dari ruang utama dari gedung ruang rapat paripurna 1 untuk menuju ke lobi. Dan saat ini bisa Anda saksikan bahwa Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz sedang melakukan beberapa kali pun juga beberapa salam-salaman atau terkait dengan menyapa dari beberapa anggota Dewan DPR RI maupun juga tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan kami para wartawan masih menunggu kehadiran dari Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz di lobi dari ruang rapat paripurna 1. Ya pemirsa, terkait dengan pidato yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Setia Novanto terkait dengan beberapa peningkatan investasi antara Indonesia dan juga Arab Saudi, dan juga beberapa diantaranya terkait dengan penambahan kuota haji dan juga peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Arab Saudi, dan juga pastinya terkait dengan perlindungan dari para tenaga kerja Indonesia maupun juga warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi. Dan juga kita kemarin juga mendengar terkait dengan beberapa MOU kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga Arab Saudi. Excuse me. Ya, kita masih menunggu bersama-sama melihat kehadiran dari Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menuju ke lobi ruang rapat paripurna 1. Ya, masih berjalan beriringan rombongan dari Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud.
Dan bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda antusiasme dari para tamu undangan, anggota Dewan, DPR RI, kemudian juga tokoh ulama dan juga para tokoh-tokoh dari organisasi masyarakat Islam yang masih untuk melakukan sebuah foto ataupun juga selfie bersama dengan Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Ya, bisa Anda saksikan juga pemirsa saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia Tri Sutrisno juga sudah meninggalkan ruang rapat paripurna 1. Sekali lagi kita masih menunggu kehadiran karena pasti antusiasme dari kehadiran Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia ini merupakan sejarah bagi Indonesia dan juga Arab Saudi, di mana 46 tahun yang silam, tepatnya di bulan Juni 1970, Raja Faisal bin Abdul Aziz mengunjungi Indonesia, dan kali ini 46 tahun bersilam Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz mengunjungi Indonesia, dan pastinya juga merupakan sejarah karena ini adalah merupakan yang terlama kunjungan negaraan ke luar negeri yang terlama bagi Arab Saudi, sekitar selama 1 hingga 9 Maret 2017, dan juga membawa setidaknya 1.500 delegasi mulai dari 10 menteri dan juga 25 pangeran dan juga beberapa delegasi dan ternyata para pengusaha. Kita masih menunggu bersama-sama. Pemirsa, tadi juga bisa dilihat di sini di layar kaca bahwa ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kita masih menunggu bersama-sama kehadiran dari Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk menuju ke lobi ruang rapat paripurna 1 ya. Bisa Anda saksikan saat ini Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ya. Pemirsa, bisa Anda saksikan bahwa saat ini rombongan dari Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud sudah meninggalkan ataupun juga. Baik, itu Raja Salman beserta Ketua DPR RI Setia Novanto berada di lobi Gedung Nusantara. Untuk kemudian nantinya Raja Salman ini akan meninggalkan gedung DPR menuju ke Masjid Istiqlal di sana. Kita komentari tentang bagaimana pidato sebelumnya ya, di mana Ketua DPR RI Setia Novanto juga menyampaikan beberapa poin dan menyinggung masalah bagaimana hubungan babak baru Indonesia dan Arab Saudi, kemudian juga menyinggung masalah kuota jemaah haji yang kemudian ditambah menjadi 10.000 bagi 10.000 jamaah. Dan itu bagaimana sih? Pertama, saya kira Pak Novanto itu momen yang tepat ya? Momen yang tepat, dan juga mengambil poin yang memang saat ini menjadi prioritas kebijakan bagi pemerintahan Jokowi. Pertama-tama adalah kuota jamaah haji, karena memang harus diakui bahwa daftar tunggu yang sekarang ini menumpuk itu sangat besar atau sangat panjang untuk ukuran orang-orang yang ingin bersemangat menunaikan ibadah haji. Dan yang kedua adalah tentu TKI. Saat ini memang sulit untuk bisa dimengerti mengapa TKI dan permasalahan yang dihadapi mereka di Saudi Arabia itu berlarut-larut untuk bisa diselesaikan. Tetapi kalau kita pahami bahwa untuk menyelesaikan berbagai masalah TKI khususnya yang berhadapan dengan masalah hukum itu kita harus memahami kultur dan institusi hukum Arab Saudi. Disitulah sebenarnya bagi mereka yang melanggar hukum lalu kemudian dikenakan berbagai tuntutan hukum, bahkan vonis yang kira-kira secara manusiawi kita tidak bisa terima. Tapi dalam konteks sistem hukum Arab Saudi saya kira harus bisa kita pahami. Disitulah sebenarnya Pak Novanto ketika nyinggung pentingnya mendorong pemerintah Arab Saudi menghormati hak-hak, memuliakan mereka, TKI yang bekerja di Arab Saudi itu sangat penting untuk disampaikan, karena dengan begitu maka ada semacam persamaan bagaimana persepsi hukum antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi. Itu ada yang selaras dari pidato kedua tokoh ini, di mana Setia Novanto juga sebelumnya dalam pidatonya menyebut bahwa menciptakan perdamaian dunia dan khususnya bagi negara Islam untuk memberantas terorisme. Dan di pidato Raja Salman sendiri juga disebutkan bahwa ini semoga menjadi kerjasama di berbagai bidang, terutama terorisme dan politik dalam negeri. Benar. Hal yang bersinggungan ya seperti itu ya. Benar. Saya kira memang kita dan Arab Saudi mempunyai semacam agenda yang sama soal
soal bagaimana menjaga perdamaian dunia sekarang ini. Meskipun secara eksplisit tadi juga disampaikan oleh Pak Setia Novanto bahwa ketika kunjungan Raja Faisal pada tahun 1970 itu dibuat, tantangan Indonesia memang betul-betul masih dan juga Arab Saudi masih dalam konteks pertama perang dingin. Karena itu secara tegas